Sosialisasi penulisan jurnal jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor B919 PL5 PK 0401 2020 dari Direktur perihal kewajiban publikasi bagi mahasiswa program sarjana terapan atau D4. Mahasiswa semester akhir wajib mengunggah atau mempublish skripsi pada jurnal yang dikelola oleh jurusan atau prodi masing-masing sebagai syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai. Susunan jurnal. Susunan jurnal yang benar terdiri dari judul, nama, abstrak, kata kunci, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan saran, dan terakhir sekali adalah daftar pustaka. Kita bahas sekarang satu persatu. Ya, pertama judul. Judul yang akan kita pakai berasal dari judul skripsi kita. Judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf Times New Roman 12 dan dicetak tebal. Jadi huruf Times New Roman 12 ini merupakan huruf yang dipakai untuk menulis semuanya dari mulai awal sampai akhir jurnal. Yang kedua, nama. Nama berupa nama penulis, nama pembimbing 1, nama pembimbing 2, dan tanpa gelar akademik. Ini harus diingat. Tidak perlu dituliskan gelar akademik dosen pembimbingnya. Kita dianjurkan memakai nama lembaga, afiliasi, prodi, jurusan, dan institusi kita Polmed. Dan dianjurkan menyertakan alamat dan email Polmed. Contohnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Ini ada di sini contohnya Haupanpam mahasiswa. Jadi kalian tulis di sini mahasiswa, ini koma mahasiswa program studi manajemen bisnis atau program studi MAIS Politeknik Negeri Medan. Nah, negaranya nggak usah. Ini karena jurnal internasional. Kedua, umpamanya Ibu Paulina, dosen, berarti program studi MAIS, Politeknik Negeri Medan. Nah, jadi untuk ini dianjurkan atau mesti memakai alamat email. Jadi contohnya kita buat di sini. Kita praktekkan langsung saja. Kita buka di Word. Nah, ini kita ambil seperti nah, ini kita copy dulu. Contohnya ini. Nah, ini judulnya. Nah, di sini Haupanpam, berarti kita bikin dia mahasiswa program studi kita besarkan aja sedikit, program studi MAIS jurusan administrasi niaga baru Politeknik Negeri Medan. Nah, setelah itu
katakan harus kita pakaikan di sini emailnya, umpamanya how fun pam at student polmed ac.id. Nah, baru pembimbingnya Paulina. Ingat, tidak perlu menuliskan gelar, ya, gelar dosen tersebut. Program studi MICE, jurusan administrasi niaga, Politeknik Negeri Medan. Nah, baru jangan lupa menuliskan emailnya, bikin @polmed.ac.id, baru umpamanya Neti. Nah, ingat, nama harus diblok huruf besar, huruf tebal, Neti. Baru ini karena dia sama, kita copy, nah paste. Nah, Ibu Neti, karena Ibu Neti bukanlah dosen program studi MICE, dia program studi administrasi bisnis. Nah, jadi dia ditulis administrasi bisnis, baru jangan lupa tulis emailnya, neti@polmed.ac.id. Nah, ini semua satu spasi. Jadi ingat, satu spasi tanpa letak. Nah, ini dia ya. Udah. Baru langkah berikutnya apa katanya, nama sudah abstrak. Abstrak berbeda dengan ringkasan. Bagian abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi jurnal. Abstrak dimaksud untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal. Bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Penulisan abstrak diketik menggunakan satu spasi dalam satu paragraf. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, di sini ada. Nah, abstrak, karena kita menulis dalam bahasa Indonesia, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris. Dan dia ditulis dalam satu paragraf. Jadi, dalam satu paragraf ini terdiri dari, seperti yang tadi disebutkan, dia merangkum tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulannya apa dari penelitian tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Jadi harus dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat lagi kata kunci atau keyword. Kata kunci minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Diambil dari inti yang akan dibahas dalam penelitian atau apa variabel penelitian, sederhananya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya di seperti ini. Kata kunci. Kata kunci juga harus dalam bahasa Inggris supaya sama dengan abstraknya. Nah, kalau di sini dia ini variabel-variabel penelitian dia dimasukkannya semua, ya nggak apa-apa. Tapi harus diingat,
antara 3 dan 5 ya. Oke. Pendahuluan berisikan latar belakang mengapa penelitian dilakukan. Uraian permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakan penelitian tersebut diketik dengan satu spasi. Jadi pendahuluan ibaratnya bab 1 tapi hanya sampai kepada tujuan penelitian. Permasalahan penelitian tidak perlu ditulis, cukup dituliskan tujuannya saja. Oke, nah metode penelitian kita lihat tadi ya, ada tinjauan pustaka. Nah ini di selanjutnya setelah pendahuluan adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang macam mana yang kita ambil? Jadi tinjauan pustaka yang diambil adalah, nah ini dia. Kita bold, tinjauan pustaka. Ya, jadi yang kita ambil dalam tinjauan pustaka adalah teori yang berisikan definisi, dimensi, dan indikator variabel yang digunakan dalam penelitian. Jadi contoh, waktu kalian menulis tinjauan pustaka, katakanlah yang mau ditulis adalah variabelnya mengenai motivasi. Nah, di dalam waktu kalian menceritakan motivasi itu ada berbagai kutipan yang kalian kutip. Misalnya menurut A, menurut B motivasi adalah, menurut C adalah. Ini semua tidak perlu dimasukkan ke dalam jurnal. Katakanlah yang kita pakai adalah C. Jadi yang kita kutip adalah motivasi menurut C adalah bla 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 bla, dan diukur dengan menggunakan dimensi bla 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 dan seterusnya. Jadi di tinjauan pustaka yang kita masukkan adalah tinjauan pustaka yang benar-benar kita gunakan dalam penelitian kita. Jadi tidak semua dimasukkan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada yang namanya ini lupa. Tinjauan pustaka. Di bagian terakhir dalam tinjauan pustaka, masukkan kerangka konseptual penelitian. Jadi gambar kerangka konsep itu umpamanya yang model seperti ini. Nah, ini. Nah, ini panah kemari, ini panah kemari, ini variabel A, ini variabel B, ini variabel C. Nah, ini kalian masukkan di situ juga. Oke, kerangka konsepnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Sesudah tinjauan pustaka yang berisikan kerangka konsep penelitian, di sini juga masih dibutuhkan apa yang disebut dengan hipotesis.
Jadi hipotesis juga disebutkan di dalam setelah kerangka konsep penelitian masukkan hipotesis ya. Hipotesisnya apa? Itu pun kalau ada hipotesis. Jadi hipotesis tidak selalu ada ya. Contohnya kalau kita penelitian kualitatif, nah, jadi itu tidak perlu ada hipotesis. Kalau ada ya, kalau kuantitatif memang harus ada hipotesisnya. Oke, tapi itu kita lihat lagi nanti, coba latihan saja kalian. Nah, setelah tinjauan pustaka, masukkan metode penelitian. Metode penelitian, ini kita lihat. Ini. Nah, metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, metode pengumpulan data, cara pengolahan data, lokasi dan waktu penelitian. Jadi ini saja, tidak perlu semua kalian masukkan di situ. Umpamanya di bab situ ada kalian masukkan uji asumsi klasik, ialah ini. Tidak perlu. Yang perlu kalian lakukan adalah regresi berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik. Tidak mesti disebutkan multikoloneritas, normalitas, dan sebagainya. Dan diketik satu spasi. Nah, setelah kita lihat metode penelitian, kita lihat selanjutnya apa? Adalah hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan cukup dituliskan sesuai dengan hasil, tapi yang perlu dibuang umpamanya adalah sejarah perusahaan, struktur organisasi, atau yang bagian-bagian tidak begitu penting, tidak usah. Karena apa? Karena dalam penulisan jurnal ini maksimal 10 halaman, minimal 5 halaman. Kalau terlalu banyak yang dikutip, akan melebihi 10 halaman dan tidak dapat, atau nanti akan menambah pekerjaan ya, harus mengedit ulangnya lagi. Dan terakhir sekali adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran bisa kalian lihat saja di skripsi kalian. Apa itu kesimpulannya, apa yang saran, cukup kalian tuliskan di situ. Nah, terakhir sekali yaitu cukup tulislah daftar pustaka. Daftar pustaka ini ya seperti biasa yang kalian kutip di skripsi kalian ya. Nah, cuman ada di sini khusus untuk jurnal. Di sini ada saya buat pertama nama pengarang, ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah. Contoh, ini ya, nama saya Rangkuti, Rangkuti, baru Agus, Edi, dah. Kita ingat di situ tanpa gelar akademik, jadi tidak perlu ditulis profesor, doktor, atau apapun itu. Ya, kemudian di sini baru tahun penerbitannya, bikin kurung 2019, tutup kurung, koma, baru judul, termasuk subjudulnya. Baru nama penerbit, baru tempat penerbitan. Itu kalau kalian ambil dari buku. Kalau dari jurnal tentunya nama penulis, judul, baru nama jurnal apa, dan terakhir sekali harus kalian masukkan tanggal atau waktu pengutipannya, tanggal 20 September 2020 di akhirnya. Oke,
barangkali. Nah, ini yang terakhir, jumlah halaman. Jumlah halaman minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman dengan huruf Times New Roman 12 1 spasi. Nah, 1 spasi ya. Jadi, tetapi 1 spasi bukan dalam pengertian semua berurutan berdempet-dempet, tidak. Jadi di antara katakanlah yang ini katakanlah ini antara pendahuluan sudah selesai, kasihlah 1 spasi baru masuk ke tinjauan pustaka. Jadi antara subbab juga harus dikasih spasi ya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan kembali kepada administrasi ya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.